Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul untuk menonton video ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reza Yanor yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi fungsi-fungsi psikis motivasi. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Laili Dayanti, ada Nurhaliza, ada Selvi Oktaviana Haryanto, ada Zahra Askia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyiapan materi. Saya persilakan untuk Selvi Oktaviana membacakan materi yang pertama. Sekian, terima kasih. Saya Selvi Oktavian Haryanto akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang pengertian motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi memiliki akar bahasa Latin movere yang berarti gerakan atau dorongan untuk bergerak. Memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga suatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Motivasi merupakan dorongan, keinginan, hasrat atau tenaga gerak lainnya yang berasal dari dalam diri atau luar untuk melakukan suatu, seperti minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Motivasi itu sendiri dapat tumbuh dari diri sendiri atau dari dorongan orang lain yang membuatnya mengubah tindakan ke arah yang lebih baik. Motivasi merupakan hasrat menyebabkan seseorang bisa melakukan suatu tindakan dan akhirnya menyesuaikan diri. Pengertian motivasi menurut para ahli. 1. Menurut Viktor Hawthorne, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin ia raih atau dicapai seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan akan mengarah pada hasil yang ia inginkan. 2. Menurut Robbins dan Judd, motivasi ialah suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu agar dapat mencapai tujuannya. 3. Menurut M.C. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Saya Zahra Askia
akan melanjutkan pembahasan mengenai teori motivasi. Menurut Abraham Maslow telah mengembangkan suatu teori motivasi. Konsep teori ini menjelaskan hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Secara terperinci, kelima kebutuhan dasar manusia yang bentuk hierarki kebutuhan ini adalah: yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti rasa lapar, haus, tidur, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan perampasan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta, kepuasan, dan perasaan saling memiliki serta diterima dalam suatu kelompok kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Jadi, motivasi belajar didukung oleh teori kebutuhan oleh Abraham Maslow ini, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum sehingga mampu berbuat lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Next, selanjutnya. Menurut Michelin, dalam konsep motivasi terdapat 3 kebutuhan pokok dalam diri seseorang yang mendorong tingkah laku, yaitu yang pertama ada need for achievement. Beberapa orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil, mereka lebih mengejar prestasi pribadi daripada imbalan terhadap keberhasilan. Mereka bergairah untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Yang kedua ada need for affiliation. Kebutuhan ini akan mengarahkan tingkah laku individu untuk melakukan hubungan yang akrab dengan orang lain. Mereka ialah orang yang berusaha mendapatkan persahabatan yang tinggi. Dan yang terakhir ada need for power. Adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain. Dari Michelin yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan berprestasi yang akan timbul tingkah laku karena pengaruh kebutuhan-kebutuhannya. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Laili. Baik, saya Laili Hidayati akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang macam-macam motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul tanpa adanya rangsangan dari luar, karena dalam setiap diri dari individu sudah memiliki motif atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berfungsi jika adanya rangsangan dari luar diri individu. Rangsangan yang dimaksud adalah dorongan yang datang dari orang tua, guru, teman-teman, dan sebagainya.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 2 faktor, yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi dari pembawaan individu, pengalaman di masa lampau, dan keinginan atau harapan di masa yang akan datang. Kemudian faktor eksternal itu meliputi lingkungan sekitar, tuntutan perkembangan organisasi atau tugas, dan dorongan atau bimbingan dari orang sekitar. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nurhaliza. Izinkan saya untuk bisa menyampaikan materi di slide selanjutnya tentang fungsi motivasi. Di sini ada 4 fungsi motivasi. Yang pertama adalah motivasi merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan peserta didik. Yang kedua, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Yang ketiga, motivasi menyeleksi perbuatan. Yang keempat, motivasi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Baiklah, masih bersama saya Nurhaliza akan menyampaikan materi di slide selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi belajar. Di sini ada 7 bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama, minat. Minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Yang kedua, keterlibatan ego. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga diri. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. Yang ketiga, tujuan yang diakui. Memahami tujuan yang harus dicapai sangat berguna dan menguntungkan untuk menimbulkan antusias belajar dengan giat. Yang keempat, mengetahui hasil. Mengetahui hasil pekerjaan akan mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar. Yang kelima, hadiah. Hadiah yang diberikan kepada individu bisa berupa apa saja tergantung keinginan pemberi atau bisa disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Yang keenam, pujian. Pujian diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan dengan hasil kerjaan peserta didik. Yang ketujuh, memberi angka. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa akhirnya kita sampai di penghujung presentasi. Tetapi sebelum kami menutup presentasi kali ini, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi bertanya terbatas. Kami hanya memberikan 3 kesempatan kepada orang yang ingin bertanya. Sepertinya cukup sekian dari video ini. Kami akhiri untuk presentasi kali ini. Kami anggota kelompok 4 mengucapkan
Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.